Halo, selamat pagi teman-teman. Oke, pada hari ini kita akan melaksanakan diskusi bersama mengenai manajemen peserta didik yang telah kita eh, masing-masing wawancara kepada guru sekolah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Indra Saptro dengan NIM 29 2019 051 dari kelas RS19B. Perkenalkan, nama saya Pentakel Lesti Sukawati dari RS19B dengan NIM 29 2019 053. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Eva Patiung, NIM 29 2018 509. Oke, langsung saja untuk pemaparan yang pertama, yaitu saya. Untuk daftar pertanyaan yang pertama, yaitu kriteria peserta didik seperti apa yang memenuhi syarat untuk bisa menempuh atau masuk di sekolah tersebut. Saya mewawancarai guru di SD Negeri Dadapayam 01. Dan untuk jawaban yang nomor 1 itu, Ibu guru menjawab bahwa untuk bisa masuk ke SD itu harus minimal usia 7 tahun yang diutamakan. Namun jika kuota untuk usia 7 tahun belum terpenuhi atau kurang dari 7 tahun itu bisa diterima. Untuk pertanyaan yang kedua, kapan dilakukannya penerimaan peserta didik? Untuk penerimaan peserta didik di SD Negeri Dadapayam 1 yaitu antara akhir Juni sampai awal Juli. Itu kalau tanggalnya belum bisa dipastikan secara pasti karena setiap tahun berubah-ubah. Menurut hari kerja juga. Yang ketiga, siapa yang merancang dan menyusun serta melakukan penerimaan peserta didik? Bu guru dari SD Negeri Dadapayam 1 mengatakan bahwa penerimaan peserta didik itu dilaksanakan oleh panitia PPDB sekolah. Panitia itu pun setiap tahun berganti-ganti dan di rolling begitu. Jadi semuanya merasakan bagaimana menjadi panitia PPDB. Untuk selanjutnya, pertanyaan yang keempat, bagaimana cara penerimaan peserta didik untuk bisa masuk ke sekolah dan syaratnya apa aja? Untuk syaratnya, yang pertama memiliki ijazah TK atau tidak memiliki ijazah TK tetapi usianya sudah 7 tahun atau lebih. Yang kedua, usia 6 sampai 7 tahun dan yang ketiga mengumpulkan fotokopi ijazah TK bagi yang punya, fotokopi akta kelahiran, fotokopi KK dan fotokopi KTP orang tua. Dan pertanyaan yang terakhir, bagaimana memberikan informasi kepada masyarakat atau calon peserta didik bahwa akan diadakan penerimaan peserta didik di SD Negeri Dadapayam 01 untuk penginformasian kepada masyarakat ataupun calon peserta didik yaitu dengan cara memasang spanduk di beberapa tempat seperti tempat-tempat keramaian seperti pasar, jalan yang sering dilalui orang begitu. Selain memasang spanduk, yaitu yang kedua membagikan brosur kepada masyarakat dan cara yang terakhir yaitu melakukan sosialisasi ke TK-TK setempat. Gitu. Itu hasil wawancara saya dengan guru SD Negeri Dadapayam 1. Silakan selanjutnya bisa memaparkan hasil wawancaranya. Baik, terima kasih. Untuk hasil wawancara dari saya mengambil sekolah dari SD Negeri Buku 1 dengan narasumber yang bernama Ibu Restu. Pertanyaannya hampir sama dengan Indra tadi. Yang pertama, kriteria peserta didik seperti apa yang bisa memenuhi syarat untuk bisa masuk di sekolah tersebut. Nah, untuk kriteria itu sama seperti yang disebutkan Indra tadi. Yang pertama, zonasi atau pendekatan sekolah dan tempat tinggal. Kemudian yang kedua, usia. Untuk usia 7 tahun wajib diterima di sekolah tersebut.
Dan untuk kriteria yang ketiga itu pindah tugas. Biasanya orang tua misalkan pindah tugas seperti itu wajib diterima di sekolah tersebut. Kemudian pertanyaan yang kedua, kapan dilakukan penerimaan peserta didik dan biasanya di bulan apa? Nah, untuk penerimaan peserta didik sendiri itu di bulan Juni sampai bulan Juli. Kemudian yang ketiga, siapa yang menyusun dan melakukan penerimaan peserta didik? Yang menyusun dan melakukan penerimaan peserta didik itu menurut narasumber itu semua guru dan kepala sekolah, karena guru di SD Negeri 1 SD Negeri Negeri 1 itu hanya ada 7 guru, jadi semuanya ikut serta dalam menyusun dan melakukan penerimaan peserta didik seperti itu. Kemudian yang keempat, bagaimana cara penerimaan peserta didik? Nah, untuk secara online, jadi sekolah ini sudah diberlakukan secara online, yaitu upload berkas berupa kartu keluarga, kartu keluarga, akta, KTP dan KTP orang tua untuk menemukan perankingan berdasarkan zona dan usia. Selanjutnya, promosi sekolahnya melalui apa? Nah, untuk promosi sekolahnya sendiri itu melalui sosial media seperti Instagram, Facebook, dan pembagian brosur, kemudian pemasangan banner seperti itu. Nah, yang terakhir, ketika peserta didik sudah masuk ke sekolah, biasanya ada program apa saja yang dilakukan sekolah untuk peserta didik. Nah, programnya itu MPLS atau Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah. Itu program yang dilaksanakan ketika sudah masuk di sekolah. Itu pemaparan hasil saya. Baik, terima kasih Venta atas pemaparannya. Selanjutnya silahkan kepada Eva untuk memaparkan hasil wawancaranya. Ya, perkenalkan nama saya Eva Petiung, NIM 29/2018-509. Ini saya akan menjabarkan manajemen peserta didik di SD Impres Tomor yang ada di Papua. Yang pertama yaitu apa kriteria atau syarat masuk sekolah tersebut, yaitu memenuhi usia SD minimal usia 7 tahun yang diutamakan. Kapan dilakukan penerimaan siswa baru? Dijadwalkan akhir Juli sampai awal Juli 2021. Siapa yang melakukan perekrutan penerimaan siswa baru? Yaitu panitia PPDB. Bagaimana syarat masuk SD tersebut? Yaitu syaratnya memiliki ijazah TK atau tidak memiliki ijazah TK tapi sudah 7 tahun atau melebihi. Yang kedua tuh usia 6-7 tahun. Ketiga, fotokopi ijazah TK bagi yang punya fotokopi akte kelahiran, fotokopi KK, fotokopi KTP orang tua. Kelima itu program yang dilakukan di sekolah untuk siswa yaitu MOS atau yang biasa kita kenal masa orientasi siswa atau pengenalan lingkungan sekolah. Terima kasih. Baik teman-teman, terima kasih atas pemaparannya. Mungkin dari teman-teman ingin saling menanyakan ataupun saling menanggapi, silahkan. Waktu dan tempat saya silakan. Baik, terima kasih. Saya izin menanggapi. Bertanya pada teman-teman untuk mengenai promosi sekolah penerimaan peserta didik dari teman-teman, mungkin dari sekolahnya apakah setiap tahunnya kuota terpenuhi atau ada yang tidak terpenuhi? Terima kasih. Oke, baik. Saya langsung jawab saja ya mengenai apa yang terjadi di SD saya. Untuk kuota promosi dan kuota di SD Dedapayam 01 kan itu termasuk SD yang terletak di desa, dan di suatu desa itu terdapat beberapa SD. Nah, jadi kadang setiap tahunnya itu terjadi kekurangan SD yang ada di beberapa SD itu. Jadi setiap tahun itu kuota untuk murid mungkin jarang sekali untuk terpenuhi. Maka dari itu, dari persyaratan yang saya sampaikan tadi kan,
usia 6 sebelum 7 tahun bisa diterima, asalkan kuota yang di satu kelas itu belum terpenuhi semua gitu. Dan untuk promosinya itu juga dibagikan sampai ke desa-desa lain. Biasanya kan kalau di mungkin SD yang di kota itu hanya di sekitar saja sistem zonasi. Nah, di SD saya ini, di SD yang beberapa desa di sekitarnya untuk mencari kuota murid itu terpenuhi begitu. Apakah sudah menjawab pertanyaannya, Hendra? Baik, terima kasih. Pertanyaan sudah terjawab. Apakah ada yang lain dari teman-teman? Dari saya cukup. Oke, cukup. Dari hasil diskusi wawancara kita pada hari ini, dapat disimpulkan bahwa di SD sendiri untuk penerimaan itu hampir sama, yaitu pada antara bulan Juni dan bulan Juli. Ya, untuk syaratnya itu hampir sama juga, anak usia 7 tahun memiliki ataupun tidak memiliki ijazah TK, dan boleh anak usia kurang dari 7 tahun asalkan kuota dari sekolah itu belum terpenuhi begitu. Dan juga sistem zonasi yang dilaksanakan oleh berbagai sekolah. Yang selanjutnya adalah kesamaan kita, yaitu mengenai promosi. Kita di sekolah masing-masing yang kita wawancarai juga membagikan brosur, memasang spanduk begitu. Apakah bisa diterima kesimpulan kita pada pagi hari ini? Oke, baik, terima kasih. Mungkin bisa ditutup ya untuk diskusi kita pada hari ini. Oke, terima kasih atas waktunya teman-teman. Mungkin ada salah-salah kata ataupun apa ya, tidak berkenan hasil wawancaranya kurang pas di hati kalian. Saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai bertemu kembali. Terima kasih.